Halangan adalah jalan. Jika kita kembali pada fundamental dikotomi kendali, kita akan menyadari bahwa hampir semua jalan hidup ini ada di luar kendali kita. Sebagian memang bisa dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita, seperti pemilihan teman, pemilihan pasangan hidup, pemilihan pekerjaan, pemilihan tempat tinggal, pemilihan sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenar-benarnya hasil atau outcome dari pilihan kita banyak sekali bergantung pada faktor eksternal. Hanya pikiran, interpretasi, strategi, dan keputusan kitalah yang masih benar-benar di bawah kendali kita. Marcus Aurelius menyebutkan bahwa halangan adalah jalan atau the obstacle is the way. Sebuah permainan kata yang menarik. Secara definisi, halangan bukanlah jalan dan justru mengganggu sang jalan, bukan? Inilah penjelasan beliau. Karena kita menerima dan menyesuaikan diri, pikiran kita bisa beradaptasi dan bisa mengubah halangan agar justru mendukung tujuan. Halangan terhadap tindakan kita justru memajukan tindakan kita. Apa yang menghalangi jalan kita menjadi jalan itu sendiri. Keuletan dan ketangguhan sejati bukan datang dari otot atau uang yang kita miliki, tetapi dari pikiran atau mind kita. Inilah kekuatan pikiran kita yang bisa mengubah halangan menjadi jalan itu sendiri. The obstacle becomes the way. Kisah Steve Jobs mengingatkan saya pada hal ini. Steve Jobs mendirikan Apple di tahun 1976, dan 9 tahun kemudian dia dipecat dari perusahaan yang didirikannya. Padahal komputer yang diluncurkannya cukup populer. Bagi banyak orang, dipecat dari tempat bekerja, apalagi dari perusahaan yang ia dirikan sendiri, adalah sebuah bencana besar. Akan tetapi, peristiwa yang bagi kebanyakan orang adalah halangan ini ternyata menjadi jalan baru bagi Steve. Dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku, ujar Steve Jobs dalam pidato kelulusan di Stanford University bertahun-tahun kemudian. Beratnya beban sukses digantikan dengan rasa ringan menjadi pemula lagi tambahnya. Setelah dipecat, Steve mendirikan perusahaan komputer baru, Next, yang kemudian Pixar, yang kita kenal dengan film-film produksinya seperti Toy Story, Up, Cars, dan The Incredibles. Kira-kira 1 dekade sesudah dipecat, Steve Jobs kembali ke Apple dan kemudian menghasilkan inovasi-inovasi ikonik yang telah dikenal jutaan manusia seperti iPod, iTunes, iPhone, dan iPad. Mungkin pembaca saat ini sedang merasakan kesulitan dalam hidup atau sedang merasa jalannya terhalang. Bisa jadi apa yang dirasakan sebagai halangan justru adalah jalan yang baru. Untuk menemukan ini, kita harus kembali ke pikiran kita sendiri. Kamu sungguh sial jika kamu tidak pernah tertimpa musibah, karena artinya kamu menjalani hidup tanpa pernah menghadapi lawan. Tidak ada yang tahu kemampuanmu sesungguhnya, bahkan dirimu sendiri tidak. Seneca. Intisari bab 8. Dalam filosofi teras, musibah dan kesusahan adalah opini atau value judgment yang ditambahkan oleh kita sendiri. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita, respon kita atasnya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Filosof Stoa melihat semua kesusahan sebagai kesempatan untuk melatih virtue atau arete atau kebajikan kita. Saat kita tertimpa kesusahan, kita bisa memikirkan virtue yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Saat tertimpa musibah dan kesusahan, waspadai pola pikir 3P yang merusak, yaitu personal, pervasif, dan permanence. Kita bisa mengalahkan cobaan dan penderitaan dengan bertahan menanggungnya atau endure, bagaikan atlet di pertandingan yang dengan keras kepala membuat lelah lawannya. Latihan menderita atau poverty practice selain membantu kita menghadapi kesusahan yang sebenarnya juga bisa membuat kita kembali mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Halangan bisa menjadi jalan dan ini tergantung kepada pikiran kita.